Mari kita sama-sama menundukkan kepala kita dan kita berdoa menyapa Tuhan sebelum mendengar firman-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sampaikan sabda-Mu dari hati. Jadikan kami orang-orang yang sungguh-sungguh persis seperti yang Tuhan mau. Dalam segala perkara, ajari kami untuk memuliakan Tuhan dan menjadi seperti Kristus dalam tutur kata, pikiran, perbuatan. Urapi kami, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ketika memberikan pengajaran yang hidup. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya ingin kita membuka bersama-sama di 1 Samuel pasal 17. Saya berikan judul tema berikut ini. Jadi orang yang diurapi namun sederhana. Saya ulangi. Jadi orang yang diurapi namun sederhana. 1 Samuel 17 ayat yang ke-12 sampai 22 yang akan saya bahas. Mari kita baca perlahan-lahan. Daud tiba di medan pertempuran. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem, Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Wow, pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Pos sebentar, berhenti di sana. Apa yang kita bisa tarik sebagai kesimpulan waktu kita baca ayat 12? Ternyata Daud sama seperti kita, hanyalah orang biasa. Dia lahir dari seorang ayah dan ibunya yang sudah lanjut usia. Gak tanggung lagi punya anak 8, dia si bungsu juga. Berarti tidak ada yang istimewa. Belum lagi Bethlehem Yehuda itu adalah suku yang kecil atau yang bungsu di bangsa Israel. Bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa kita semuanya itu loh punya latar belakang. Dan semua kita itu ada kaitannya sama Adam dan Hawa. You and I, Anda dan saya hanyalah orang biasa. Just ordinary men and women. Makanya kita gak pernah boleh lupa. Tidak boleh jadi malin kundang sorga. Gak boleh lupa Tuhan. Gak boleh lupa sama orang tua, keluarga. Gak boleh lupa sama orang-orang yang pernah berjasa mendidik kita. Sebab kita semua itu sampai kapanpun hanyalah orang biasa. Urapan tidak mengubahkan status kita. Urapan itu fungsional. Tujuan akhirnya adalah buah dan dampak bagi kerajaan sorga yang memberikan urapan itu kepadamu. Pahami dulu bahwa Tuhan tidak ada pada status. Makanya kita harus ingat selalu, kacang yang tidak boleh lupa kulitnya. Kita semua beranjak dari hal-hal yang biasa. Never forget your humble beginnings. Tidak boleh lupakan permulaan kita yang sangat humble atau permulaan yang sangat ordinary. Ayat 13. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab. Anak sulung, anak yang kedua ialah Abinadab. Dan anak yang ketiga adalah Syama. Ya, paling tidak tiga kakak Daud yang sudah pergi berperang mengikuti Saul ada di dalam bala tentaranya. 3 laki-laki ini menurut saya jauh lebih istimewa daripada Raja Daud. Mereka punya sesuatu yang dibanggakan. Mungkin perawakan mereka lebih tinggi, lebih tampan, lebih gagah, dan punya kekuatan fisik yang di atas rata-rata karena mereka adalah pasukan khususnya Raja Saul saat itu. Bagaimanapun juga 3 orang tersebut yang telah menjadi perwira, mereka juga keluar dari keluarga yang biasa-biasa. Sekalipun kita tahu bahwa keluarga Daud itu adalah keluarga yang mampu. Isai itu bukanlah orang miskin. Tapi semua yang kita miliki di hidup ini hanyalah kepercayaan atau ujian. Kalau kita dikasih harta lebih itu kepercayaan tapi juga ujian. Apa yang akan kita lakukan dengan harta yang berlebihan? Kalau kita diberikan talenta, kemampuan lebih di atas teman-teman kita atau rekan-rekan sebaya, itu juga adalah komplimen dari Tuhan tapi juga sebuah testing. Apa akan kita lakukan dengan talenta itu? Kita akan mengelolanya, jadi berguna bagi orang lain itu talenta.
dan memuliakan Allah tentunya, atau kita akan sembunyikan di bawah tanah. Entah karena malas-malasan atau karena gengsi jual mahal. Segala sesuatu yang kita miliki, dalam hal ini ketiga anak Isa yang lain yang sudah besar-besar itu koko-kokonya Daud. Mereka itu punya posisi di dalam militeri. Di dalam ketentaraan mereka adalah siapa-siapa. Tapi kalau kita baca nanti cerita ini lanjutan, tiga kakaknya itu agak angkuh ya, berubah jadi orang. Kita nggak boleh berubah jadi orang. Sukses boleh menerpa, hati jangan berubah. Inilah yang kupunya hati sebagai hamba. Semakin kita diurapi, harusnya kita semakin rendah hati. Jikalau kita semakin diberkati seperti kakak-kakak Daud ini, harusnya kita semakin mawas diri. Urapan itu seperti padi, semakin tinggi dia semakin menunduk. Saya percaya pengurapan Tuhan itu bisa membuat seseorang jadi luar biasa. Tapi yang luar biasa tetap adalah pengurapannya. Kita tetap jadi orang biasa saja. Kerendahan hati itu nilainya tak terhingga. Salah satu daripada campuran minyak kalau Anda baca di kitab Keluaran. Salah satunya adalah terbuat dari semacam tebu. Kenapa nggak pakai sesuatu yang lain, misalnya bahan atau materi yang lebih mahal? Semua itu simbolik secara profetik mengajarkan kepada kita. Di dalam unsur urapan ada kerendahan hati. Kerendahan hati membuat kita diurapi. Tapi setelah diurapi, kerendahan hati juga akan membuat kita semakin diurapi. Dan orang yang diurapi pasti rendah hati. Karena kalau kita diurapi atau diberkati, dipakai olehnya, lalu kita jadi sombong atau angkuh, Bapak Ibu, itu bukan dari urapan itu keluar dari kedagingan kita dan ada campur tangan setan di dalamnya. Hati-hati jangan sampai dirimu jatuh. Campuran urapan itu salah satunya adalah kerendahan. Nah, ketiga kakak Daud ini kenapa nggak dipilih? Ya, pemilihan itu memang daulat Allah. Tapi kalau secara manusia saya bisa temukan faktornya kenapa mereka nggak dipilih. Karena mereka tidak serendah hati seorang anak muda bernama Daud yang kemerah-merahan pipinya. Ayat 14, Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Pahami dulu, sebelum ayat 14 dan 15 ini, Daud itu sudah bekerja di istana. Raja itu betul-betul menaruh pandang pada anak muda ini. Raja suka sekali waktu dia main kecapi, ketika raja gelisah, lagi stres, depresi. Kecapi, permainan Daud, musiknya itu membebaskan hati. Jadi raja minta sama keluarga Isai agar melepaskan putra bungsunya untuk menjadi asisten pribadinya. Untuk menjadi pembawa senjatanya. Jadi Daud tidak melalui jalan normal. Dia mengalami jalan katrolan. Promosi itu datang dari Tuhan, bukan dari kiri kanan. Bukan dari timur barat, datangnya dari atas. Tiba-tiba saja, kakak-kakaknya harus memulai dari prajurit dulu. Daud langsung di istana. Koko-kokonya harus tambah dulu di sini stripnya 1, 2, 3, jangankan bintang. Daud langsung jadi ajudan. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Tidak diusahakan. Tugas kita hanyalah melakukan tugas kita. Sisanya adalah Allah. Tapi ayat 15 ini remarkable. Patut untuk kita perhatikan. Patut menjadi teladan. Ayat 15 sekali lagi, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Daud ini mendarat, sekalipun dia sudah pangkat, tapi dia selalu pulang kepada ayahnya. Dia selalu mendarat kembali dan membumi. Daud selalu pulang daripada Saul. Dia nggak sok-sokan. Saya yakin waktu dia sampai di rumah ayahnya, dia tanggalkan baju kebesaran. Baju ajudan, dia kembali jadi sinyo-sinyo. Atau kembali menjadi anak muda di rumahnya, lalu menggembalakan domba ayahnya. Kalau sekarang menjadi gembala itu suatu yang mulia. Wah,
gembala gereja. Zaman dulu yang namanya gembala itu kerjaan yang hina. Karena yang dia gembalakan adalah domba. Ini adalah pekerjaan yang membuat baju kita bau ternak. Lalu kita kena sengatan matahari, gosong kulit, gak bisa seperti bangsawan. Melelahkan, berkeringat, bau lagi seluruh badan. Ini bukanlah pekerjaan dengan posisi tinggi, gaji tinggi. Dan kemungkinan bahkan Daud melakukan ini secara sukarela untuk papa. Ayahnya kan sudah tua, mungkin domba-domba papanya nih. Dia bilang, udah biar aku aja yang jaga. Domba-domba bagian kakak-kakaknya udah dijaga sama mereka. Jadi Daud itu ringan tangan. Harusnya dia bisa gaya. Dia bisa membual di hadapan ayahnya. Kan si bungsu butuh pengakuan. Tapi Daud tidak melakukannya. Daud pulang tidak banyak bicara. Langsung kembali ke papa. Menggembalakan domba ayahnya. Di Bethlehem lagi, tempat terpencil. Daerah kecil Bethlehem itu apa artinya? Dia baru jadi terkenal nanti saat kelahiran Yesus Kristus. Tapi Bethlehem itu tidak diperhitungkan. Apa yang dia lakukan tidak diperhitungkan. Tapi Daud selalu kembali ke situ. Dari sini kita bisa mempelajari sesuatu yang simpel sekali sebagai orang yang diurapi oleh Allah. Karena waktu Daud pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya, Daud sudah diurapi sebelumnya. Anda ingat ya, baru pasal sebelumnya Daud itu dituangi minyak di kepalanya, langsung dari tanduk hewan, tidak tanggung-tanggung, dari tangan pendeta wahid nomor 1 zaman itu, seorang hamba Tuhan, Nabi Samuel namanya. Daud itu sudah dimuliakan. Kalau kita review ceritanya gimana Daud diurapi, itu koko-kokonya, kakak-kakaknya, papanya pun tidak boleh duduk. Mereka semua berdiri menunggu si bungsu. Bukankah kamu masih punya anak satu lagi? Bawa ke sini. Aku mau lihat apakah dia pilihan Allah. Semua berdiri standing ovation menunggu Daud tiba. Daud itu sudah diurapi. Tapi tetap rendah hati. Daud itu sudah pangkat, tapi tetap mendarat. Dia di istana raja, sudah diindahkan. Tapi dia tetap pulang membumi dengan tugas sehari-hari. I love this. Dari sini kita belajar, saya tarik kesimpulan untuk hidup saya ya, saya aplikasi dan terapkan. Jadi orang itu biasa aja lah. Sampai kapanpun jadi orang itu biasa aja. Yang luar biasa itu urapannya. Yang penting, yang luar biasa adalah buahnya, dampaknya, pengaruhnya. Tapi orangnya sendiri lepas dari pengaruh, buah, mujizatnya, kuasa Allah bekerja. Ya, lalu selain pengaruh, dampak tadi itu bukti nyata. Lepas dari semua itu, kita secara individu jadilah biasa, jadilah murni. Jadilah ordinary. Yang extraordinary, yang luar biasa itu adalah apa yang Allah kerjakan lewat hidup orang ini. Atau orang itu. Tapi orang itu sendiri hendaknya forever and ever. Ingat ayat 12. Dia adalah anak seseorang, saudara seseorang seperti Daud si bungsu. Dia dari keluarga biasa. Meskipun kaya atau apa, hanya manusia. Hanyalah hamba-hamba Allah yang dipercayai dan diuji. Udah sampai kapanpun ya. Let's just be simple. Jadi sederhana. Sampai kapanpun jadi pure. Jadi murni. Seperti anak kecil aja imannya lugu. Tidak bodoh atau mudah dibodohi. Tapi lugu itu artinya sengaja untuk tetap murni hati. Lugu di sini artinya sengaja untuk polos by choice. Bukan karena kurang berpengetahuan. Bukan karena tidak punya trauma di hidupnya. Pasti punya pengalaman buruk dengan orang. Tapi tetap memilih untuk percaya sama orang. Bukan berarti doanya semua dijawab. Tapi tetap memilih untuk percaya pada Tuhan. Polos by choice, polos dengan pilihan. Kalau kita bisa jadi orang gitu ya, kita kan forever sampai kapanpun dicinta sama Roh Allah. Dijadikan seperti biji mata. Lihat, ini orang yang lemah lembut dan rendah hati. Urapan itu akan semakin bertambah-tambah.
Percaya nggak? Urapan itu bisa makin tinggi. Hati nggak boleh tinggi hati. Kalau hati kita merendah terus dan murni, urapan kita akan bertambah dan multiplikasi. Gak heran berapa ayat kemudian Daud menumbangkan Goliat, musuh terbesar. Dan Daud menyelamatkan satu bangsa menjadi pahlawan nasional. Gampang untuk Tuhan angkat jikalau kita merendahkan hati di tangan Tuhan yang kuat. Ayat 16, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Inilah latar belakang peperangan yang terjadi di lembah itu. Goliat ini menghujat. Dia menghujat Allah Israel, menghujat umat Tuhan. Lalu ayat 17, Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seefah. Dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Apa nggak tersinggung nih? Dia udah punya pekerjaan tetap di sisi presiden atau Israel number 1. Israel 1. Tapi sekarang disuruh kerja rantangan. Nggak dibayar lagi. Ambil untuk kakakmu. Ini semua kekeluargaan. Bawa seeva ini, roti 10, bawa cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Kok nggak tersinggung ya? Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Nggak ditanya gimana tadi di istana, ya bagaimana karirmu, hai si bungsu. Ayo cepat, bawa keju, bawa 10. Yang tadi untuk koko-koko kakak-kakaknya, mas-masnya, yang ini sekarang untuk kepala pasukan 1000, untuk kaptennya. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah terbantin tengah berperang melawan orang Filistin. Coba lihat, sekalipun Daud sudah diurapi, di atas kepalanya ada pengurapan. Di pasal sebelumnya dituliskan, setelah urapan itu mengena ke kepala, minyak itu dituangkan oleh Nabi Samuel lewat tanduk hewan. Apa yang terjadi? Mulai hari itu, sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Itu tertulis di dalam ayat. Mulai saat itu dan seterusnya berkuasalah roh Allah. Kata berkuasa itu berarti nampak nyata Allah bekerja lewat dirinya. Perkataannya terjadi, kemana-mana dia pergi selalu keberuntungan. Ya, lalu kelihatanlah, gak bisa disangkali bahwa roh Tuhan berdaulat. Kata berkuasalah roh Allah di situ itu adalah maka Roh Kudus advances. Maka Roh Kudus membawa kemajuan yang drastis di dalam hidupnya. Sehingga semua orang tidak bisa menyangkali lagi bahwa itu pasti Tuhan di dalam dirinya. The Holy Spirit advances, mengalami kemajuan yang pesat. Apa yang Roh Allah lakukan di dalam diri seorang manusia, yang Tuhan lakukan dalam diri Daud sejak dituangi minyak, semua orang bisa melihat ada sesuatu yang pesat. Tapi hati Daud gak berubah. Menurut saya inilah generator urapannya. Ambillah untuk kakakmu berti gandum, kasih roti 10, bawa keju, kasih ke kepala pasukan 1000. Daud tidak mengeluh. Like Jesus, seperti Yesus. Nanti keturunan Daud. Yesus juga datang ke bumi ini untuk melayani. Bukankah Yesus berkata, anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Lalu setelah itu, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Daud juga sama. When you set your heart to serve others and to place other people's interest first. Kalau kita sudah tuning hati kita itu untuk melayani sesama kita dan taruh kepentingan mereka di atas kepentingan kita, seperti Yesus, kita akan dipakai oleh Bapa. Dan seperti Yesus, kita akan kalahkan iblis. Kalau Yesus mengalahkan di kayu salibnya, kita mengalahkan iblis saat kita mau pikul salib untuk sesama. Daud tiba di medan perang dengan roh pelayanan.
Dia tiba di dalam medan perang, dalam jubah melayani. Dia tiba-tiba di medan pertempuran dengan hati hamba. With a servant heart. Dari sini saya menarik sebuah kesimpulan. Urapan itu for ministry. Urapan itu tidak untuk pembuktian diri, bukan demi manifestasi. Meskipun kalau kita diurapi, pasti ada manifestasi-manifestasinya. Bisa fisik, bisa kejadian-kejadian, bisa bukti-bukti nyata, bisa tanda-tanda heran, bisa perkataan yang kejadian, bisa otoritas yang tidak bisa ditolak oleh orang. Pokoknya, urapan itu pasti ada manifestasinya, ada tanda. Tapi urapan diberi bukan supaya kita itu punya tanda-tanda. Urapan itu diberikan bukan supaya kita itu cari manifestasinya. Tujuan kita diurapi adalah melayani, saya ulangi. Tujuan kita diurapi adalah untuk melayani. Dan Daud tahu itu. Karena hatinya berada di tempat yang tepat. Maka pengurapan itu tidak bisa dihalangi. Tidak ada rintangan urapan itu untuk bekerja di dalam dirinya. Kalau bicara soal urapan ya, Saul juga diurapi. Tapi setelah diurapi, dia maunya kudu memerintah. Awal-awal dia main perintah karena memang kan perang darurat, berhasil Tuhan sertai. Tapi nantinya nggak berubah. Saul itu kurang menghamba. Sama-sama terima urapan. Tapi respon hati berbeda. Yang satu binasa, yang satu semakin diurapi oleh Allah. Ingatlah, tujuan urapan ini adalah untuk melayani. Dan jikalau hatimu rindu melayani, engkau pasti diurapi. Chicken and egg, ayam dan telur mana dulu? Kalau sesuai ciptaan di kitab Kejadian ya hewannya. Lalu mereka berkembang biak. Tapi kalau sekarang kan susah kita tahu yang mana dulu. Kadang kita lihat telur nanti jadi ayam, ntar pasti bertelur. Ini sama. Mana dulu hayo? Diurapi dulu baru melayani? Atau karena kita itu punya hati untuk melayani, kita diurapi. Dua-dua sama duluan. Jadi kita nggak usah minta sama Tuhan merengek-rengek, urapi aku, nggak usah. Lihat kebutuhan. Cari apakah ada bejana kosong. Isi semampunya dengan apa yang ada padamu. Isilah dengan tulus hati dari roh yang berbelas kasih. Lihat nanti ya, nggak usah diminta pengurapan itu. Urapan itu akan mengalir seperti bejana janda yang tidak berhenti dialiri minyak. Hingga bejana terakhir yang mereka punya, baru setelah itu minyak berhenti. Urapan itu kan berhenti ketika Anda tidak ada lagi niat untuk melayani. Urapan itu kan berhenti dengan sendirinya jikalau tidak ada keperluan. Karena urapan itu fungsi atau fungsional. Jadi kalau kita ingin diurapi, nggak usah minta urapan. Kalau kita ingin diurapi, pekalah pada kebutuhan orang lain di sekelilingmu. Telur dan ayam mana dulu? Dalam hal ini, kebutuhan dulu. Urapan menyusul. Tapi kalau kita tahu kita diurapi, kita ditumpang tangan, didoakan, bahkan ditabiskan kalau dalam dunia gereja. Atau kita berdoa sebelum kita bekerja. Ingatlah, ketika Anda dan saya serah terima dari tangan Tuhan sebuah pengurapan yang baru, berarti ada tugas baru. Setiap kali urapan dicurahkan, di situ selalu ada bejana kosong yang harus diisi. Ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum. Bawa roti 10. Bawa keju kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah mereka baik-baik saja. Bawalah suatu tanda dari mereka. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, agar kita semua mengerti dan memahami betapa pentingnya kita itu melayani sesama kita. Bisa pelayanan secara formal di dalam gereja, atau semudah di luar sana Anda lihat ada orang bengong mau tahu di mana sih
tempat ini. Waktu Anda tanya sama orang itu, ada yang perlu saya bantu? Oh iya, saya bingung ini mana. Oh itu loh, sebelah situ lurus, lalu kanan, lalu sebelah kiri. Anda akan sampai. Lihat itu juga pelayanan. Melayani itu jadi berkat buat orang lain, jadi jawaban. Dan setiap kali Anda lakukan itu, the anointing will flow in you. Ada urapan tertentu yang akan mengalir di dalam dirimu. Ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Ayat 20. Kalau saya jadi Daud saya pasti sudah malas. Jikalau hati saya tidak benar pada tempatnya, ngapain aku pergi ke kakakku yang suka bully aku? Bawa keju lagi, bawa roti 10. Bangun siang-siang, Seringkali kita suka procrastinate dalam bahasa Inggrisnya. Kita suka muter-muter dulu untuk melakukan tugas yang kita tidak inginkan. Untuk melakukan suatu tanggung jawab yang kita selama ini hindari. Aduh, haruskah aku pergi hari ini? Haruskah aku melakukan ini? Masa harus aku sih? Tapi Daud gak begitu. Orang ini excellent spiritnya. Dia Daud langsung bangun pagi-pagi. Kambing domba itu kerjaan hina. Kerjaan lowly. Kerjaan yang rendahan, itu pun dia tanggung jawab loh di perkara kecil dan perkara sederhana. Dia serahkan tinggalkan kambing dombanya pada seorang penjaga, mungkin penjaga upahan. Kamu take care ya, nanti saya kasih kamu fee-nya. Dia nggak mau mentang-mentang ada tugas yang lebih besar, dia lari dari tanggung jawab. Enggak, semua tugas adalah tugas dari Tuhan. Bagi Daud, every task besar atau kecil, semuanya itu adalah tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Dia serahkan. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, ayat 21. Barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud, baca ini, pahami. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan-tangan penjaga barang-barang tentara. Lalu baru berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Ayat 22, lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Bukan hanya dia percayakan dulu domba kambing yang akan ditinggal seharian, dia juga percayakan waktu dia sampai ke medan pertempuran, barang-barang yang dia bawa itu ditaruh dulu di penjaga barang tentara, ditaruh di lokernya. Sebelum dia lari, kan dia dapat pesan dari papa, cari tahu, bawa tanda apakah kakak-kakakmu baik-baik saja. Jadi tugasnya itu berlapis-lapis. Dia taruh dulu. Daud ini teratur sekali, excellent spirit. Setelah dia taruh domba kambingnya, dia pergi. Sesampai di medan pertempuran, dia cari lokernya, taruh barang dulu, baru sapa koko-kokonya. Dia menurunkan barang-barang dan meninggalkannya di tangan penjaga barang tentara, di tangan orang-orang yang tepat. Kambing domba di penjaganya, barang-barang di penjaga barang tentara. Wow. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Orang yang diurapi itu teratur. Kita boleh nge-flow, tapi sebelum kita flowing with the Holy Spirit, kita harus belajar dulu walking with the Holy Spirit. Bagaimana kalau kita jalan gak bisa mau tenggo? Jangan sampai kita itu merasa urapan itu muluk-muluk untuk perkara besar saja. Urapan itu pertama-tama untuk perkara sederhana. Belajar teratur, belajar bangun pagi-pagi, sekalipun tugas yang kita nantikan, tugas yang di depan itu bukanlah sesuatu yang kita nantikan atau harapkan, bukan sesuatu yang kita sukai. Tapi orang yang diurapi akan selalu diberikan kuasa untuk mencintai pekerjaannya, asal pekerjaan itu baik dan halal. Daud bangun pagi-pagi, excellent spirit, lalu teratur. Ini dulu baru itu, mana bisa SMP kalau nggak SD, mana bisa kuliah kalau nggak SMP, SMA. Tuhan itu tahu tatanan. Urapan itu bukan untuk perkara besar, urapan itu proses. Di mana kita dari perkara kecil dulu menjadi besar, perkara sederhana semakin rumit. Dan pengurapan itu juga yang menuntun kita setiap langkah untuk setia. Dan Daud melakukan pekerjaannya dengan sangat baik loh. You must say, ternyata urapan itu pengaruh ke performa.
Makanya kalau kita mengaku kita diurapi, tapi pekerjaan kita amburadul, berarti kita berdusta. Karena orang yang diurapi pasti bagus pekerjaannya. Dia taruh dulu ini di sini, itu di itu, baru kemudian dia lakukan tugas kemudian. Daud itu sangat-sangat bertanggung jawab. Dan setiap tugasnya tidak ada yang dibengkelaikan. Kalau bisa dikasih grade, A, B, C seperti nilai sekolah kita, bahkan D dan F atau fail atau gagal, Daud minimal A- dalam segala pekerjaannya jikalau bukan A+. Bagus ya. Daud gak pedulikan apa itu urapan, dia sudah diurapi, dia tahu. Tugas Daud hanya satu, tahukah sama dengan kita? Tugas kita hanyalah, are you ready? Melakukan tugas kita. Saya ulangi, tugas kita itu hanyalah melakukan tugas kita. Sisanya itu, urapan Tuhan nanti akan luar biasa bekerja. Dimulai perkara sederhana, singkat cerita. Sebelum Daud bunuh Goliat, Daud cerita sama Saul nantinya, hambamu ini, waktu jaga domba kambingnya ayahku, sudah pernah membunuh singa dan beruang. Lihat tuh. Bahkan ketika dia dipercaya perkara yang biasa aja, dia sudah luar biasa. Dia gak menunggu sampai masuk koran dan berita, baru dia merasakan urapan. Urapan itu beserta dia setiap langkahnya. Dia sudah tumbangkan hewan-hewan yang sama ganasnya dengan Goliat. Gimana pun juga, Goliat kalau lawan singa dan beruang juga unda-undi 11-12. Gak gampang loh, karena ini bukan singa-singa sekarang yang kita kenal. Ini singa yang lebih besar mungkin yang sudah punah. Ini singa-singa yang di Yehuda. Saya ingin Anda dan saya untuk melihat Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih bahwa Daud itu hanya fokus saja. Dia hanya fokus pada satu, pada Tuhannya dan pada tugasnya. Udah, urapan itu bekerja setiap langkahnya. Pada waktu di langkah awal, beruang singa. Langkah berikutnya, Goliat tumbang. Tahu nggak? Tidak perlu kita itu menjadi orang luar biasa agar Tuhan bisa urapi kita dengan dahsyat. Kalau kita setia dalam perkara sederhana, perkara besar sudah mulai terjadi dalam diri Anda. Mari kita yakin sama-sama sebagai orang yang diurapi, kita rangkumkan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, jangan pernah lupa bahwa kita hanyalah orang biasa. Yang luar biasa itu urapannya. Karena itu beritahu pada dirimu sendiri, jadi orang biasa aja. Biar yang luar biasa adalah buahnya. Miliki hati untuk melayani. Selalu kalau kita tiba di mana, di medan pertempuran, di keluarga, di tempat kerja, di gereja, selalu datang dengan hati seperti Kristus. I come to serve. Aku datang untuk melayani. Lalu yang ketiga, apapun juga yang Tuhan percayakan, besar atau kecil, jadilah luar biasa dalam perkara sederhana. Sungguh-sungguh bangun pagi-pagi, serahkan kepada siapa kau harus serahkan tugas tersebut. Lakukan apa yang menjadi bagian tugasmu sendiri. Selesaikan dengan sebaik-baiknya. Maksimalkan talenta. Waktu kita seperti itu, tidak bisa tidak takdir kita adalah perkara-perkara besar menanti. Sebab orang yang diurapi dan setia dalam perkara sederhana, cepat lambat seperti gravitasi. Kalau sesuatu dilempar dari atas pasti turun ke bawah. Tapi kalau orang yang setia dalam perkara kecil, orang itu kalau dilempar dari tangan Tuhan, pasti naik ke atas. Haleluya. Singkat cerita, jadi orang yang diurapi harus tentunya, namun tetaplah sederhana. Haleluya, terima kasih Tuhan. Berikan kepada kami hati, mari kita berdoa seperti seorang hamba, seperti Yesus Kristus ya Tuhan. Tidak membawa apa-apa, kami suatu hari hanya pulang membawa hati hamba. Biar Tuhan yang menilai pekerjaan performa, nama Tuhan ditinggikan. Pakai setiap jemaatmu, pakai umatmu secara luar biasa. Dan Tuhan tetap jagai hati kami selama-lamanya sederhana. Terima kasih Bapa, pesan singkat hamba sampaikan. Mulai hari ini berjalanlah dengan umatmu. Advance, dear Holy Spirit. Berkuasalah atas diri setiap orang yang mendengarkan firman ini dan kau urapi. Dalam nama Yesus. Amin.